Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wah, Ibu dan Bapak Guru. Semoga kabarnya hari ini sehat walafiat. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ah, ini, ya Bapak Ibu, saya akan memaparkan dan memberitahukan tentang pembelajaran berbasis digital, yaitu asesmen pembelajaran berbasis digital yang saya ambil, yaitu tentang pemanfaatan kuisis untuk penilaian di sekolah. Nah, sekarang saya akan share screen, Bapak Ibu. Nah, yang ini. Sudah tampil Bapak Ibu? sudah Pak. Ya, Ya. Nah, di sini, saya akan tampilkan ya Bapak Ibu sebentar, agar mudah. Nah, di sini ada yang namanya asesmen pembelajaran digital dengan judul pemanfaatan kuisis untuk meningkatkan efektivitas penilaian di sekolah. Di sini, mengapa asesmen itu penting? Karena di era yang modern ini masih banyak guru-guru yang belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Terutama masih juga banyak guru-guru yang belum terlatih menggunakan media IT. Untuk itu, penggunaan pembelajaran digital ini sangat penting dalam pembelajaran, terutama di era modernisasi ini sudah ada internet dan juga yang lain-lain. Jadi tidak ada istilah bahwasanya guru-guru di zaman modern ini gaptek ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa apa namanya ya, mengasah skill kita supaya kita lebih bisa dan survive di era digital ini. Nah, kenapa perlu asesmen pembelajaran digital? Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan bahwasanya asesmen yang kita lakukan itu mungkin masih banyak kekurangan, terutama untuk asesmen yang berbasis kertas dan pensil. Karena bahwasanya asesmen berbasis kertas dan pensil itu yang paling dikeluhkan yaitu tentang pengoreksian ya Bapak Ibu. Pengoreksian itu kan lama, misalkan ada 50 siswa dalam kelas kita. Kita harus mengoreksi sebanyak anak yang ada di kelas kita. Jadi itu mungkin perlu waktu juga ya Bapak Ibu ya. Barangkali nanti bisa dipakai pembelajaran berbasis digital ini supaya Bapak Ibu merasa termudahkan dengan adanya pembelajaran berbasis digital ini atau asesmen berbasis digital ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke apa sih asesmen itu? Di sini ada 2 sumber, yaitu dari, menurut Robert, yaitu tentang apa itu asesmen, yaitu asesmen itu adalah penilaian yang komprehensif Bapak Ibu, yang melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasilnya atau keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Nah, di sini juga ada dari Nana Sujana, asesmen adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi, asesmen ini dapat digunakan sebagai penilaian Bapak Ibu. Penilaian yang digunakan untuk anak maupun untuk guru yang mengajar. Di sini ada 5 prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Bu. Di sini juga laporan bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen juga digunakan sebagai bahan refleksi. Oke. Di sini ada manfaat asesmen asesmen, yang pertama asesmen formatif bagi guru, manfaatnya itu sebagai, memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar, dan bagi siswa itu memberikan informasi tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Dan untuk asesmen sumatif bagi guru, manfaatnya yaitu memudahkan guru dalam menentukan nilai atau grade setiap siswa agar dapat membandingkannya dengan siswa yang lain. Contohnya seperti itu. Untuk siswa, manfaatnya itu sebagai umpan balik untuk siswa agar dapat meningkatkan atau mempertahankan hasil belajarnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk manfaat asesmen kurikulum Merdeka. Di sini asesmen terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Yang pertama, asesmen formatif dan juga yang kedua asesmen sumatif. Di sini juga ada penjelasannya. Untuk asesmen formatif itu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini biasanya
dilakukan pada saat pembelajaran. Untuk asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran dan asesmen ini biasanya dilakukan di perhitungan penilaian di akhir semester atau bisa disebut dengan PTS atau PAS ya. Jadi Bapak Ibu, seperti itu. Nah untuk teknik asesmen sendiri, mohon maaf Bapak Ibu, observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ini merupakan teknik asesmen pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini dalam melaksanakan asesmen pembelajaran. Oke, di sini kenapa, saya pribadi, Bapak Ibu ingin menyebarkan tentang pemanfaatan kuis ini kepada Bapak Ibu semuanya, karena mungkin masih banyak yang belum paham tentang kemudahan, keunggulan kuisis dalam, pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Di sini juga ada manfaat kuisis yang pertama itu kelebihannya bagi guru yaitu mudah untuk membuat soal, ya. Dan yang kedua ranking siswa yang sangat mudah, dan yang ketiga koreksi otomatis. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu capek-capek untuk mengkoreksi karena sudah terkoreksi otomatis. Dan yang keempat adalah review pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dijawab oleh siswa bisa direview oleh gurunya sendiri. Dan yang kelima soal yang berbeda setiap siswa. Jadi bisa diacak ya Bapak Ibu untuk soalnya. Namun, di sisi lain ada kekurangannya yaitu siswa dapat membuka tab baru. Artinya, di sini siswa dapat masuk dengan akun lain jika siswa memiliki 2 akun email. Jadi, kelemahannya ini bisa menjadi bumerang juga untuk guru yang menerapkan kuisis ini. Yang kedua itu kekurangannya susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru, entah itu membuka YouTube dan lain sebagainya. Jadi, di situ juga merupakan kekurangan dari kuisis dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, baca lagi nanti saya akan share ya Bapak Ibu materinya di, kolom chatting atau nanti di deskripsi. Dan poin penting dalam, penggunaan kuis ini yaitu penggunaan kuis ini sangat mudah ya Bapak Ibu, dan ini merupakan kuis interaktif yang memiliki 4 sampai 5 pilihan jawaban, terusnya untuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, kuis ini dalam pembelajaran di kelas. Di sini untuk hal yang perlu disiapkan itu yang pertama guru dan juga siswa. Nah, untuk guru sendiri memiliki beberapa indikator. Yang pertama, laptopnya harus punya, koneksi internetnya harus ada, soal ujian. Nah, soal ujian ini bisa didapatkan di aplikasi Quizzes. Ya, Bapak Ibu bisa nanti mencari soal-soal yang diperlukan untuk asesmen ke siswanya masing-masing. Dan yang keempat, di sini daftar nilai siswa. Jadi, Bapak Ibu harus menyiapkan daftar nilai siswa sebagai apa namanya media untuk memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan melalui platform Quizizz ini. Dan untuk siswa, itu harus memiliki gadget atau handphone. Nah, kalaupun misalnya tidak punya, setidaknya sekolah harus menyediakan laptop ataupun Chromebook ataupun opsi yang lainnya yang sekiranya bisa digunakan untuk mengakses web Quizizz. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu koneksi internet, karena di sini sangat penting ya Bapak Ibu untuk, eee, apa namanya, melaksanakan asesmen ini. Untuk itu kita langsung saja ya Bapak Ibu, ke yang namanya ini ya Bapak Ibu, ke prakteknya supaya Bapak Ibu bisa langsung memulai. Saya akan share screen lagi Bu dan Bapak, sebentar, share screen. Terlihat Bapak Ibu? Lihat. Lihat. Ya, kalau sudah terlihat, kita akan praktekkan untuk pembelajaran kuisis. Di sini nanti Bapak Ibu, apa namanya, kalau misalkan HP-nya bisa di-minimize, nanti kita login-kan saja atau ketikkan di browser kita, Quizizz ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Kalau sudah bisa, nanti kita lanjutkan. Di sini di aplikasi Quizizz ini atau web Quizizz ini, kalau misalkan kita tidak memiliki akun, kita bisa daftar di sini. Tapi kalau misalkan kita, sudah memiliki akun Belajar ID juga boleh, tinggal masuk saja.
kita contohkan, karena di sini saya pribadi punya akun Belajar ID, jadi kita akan masuk menggunakan akun Belajar ID. Di sini kita lanjut ke Google, atau bisa login dengan Facebook itu bebas ya, Bapak Ibu. Untuk, itu kita login dulu sebentar. Kalau sudah login, di sini adalah tampilan kuisis Bapak Ibu. Di sini ada beberapa menu yang dapat kita manfaatkan. Untuk hari ini fokus kita adalah mengembangkan bagaimana caranya kita menggunakan kuis ini untuk ujian atau asesmen pembelajaran berbasis digital. Nah, contohnya di sini kita akan, contohkan sedikit aja untuk overview tentang menu-menu kuis ini. Di sini ada menu buat, yaitu kita klik ya Bapak Ibu. Ini menu buat ini bisa kita gunakan untuk membuat soal. Untuk kuis ini, isinya itu Bapak Ibu, pertanyaan berupa pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat pilihan ganda. Atau nanti akan saya contohkan aja Bapak Ibu ya, contohkan. Sini kita buat soal dari awal. Nah, di sini juga ada pilihannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin memilih pilihan ganda, cukup pilih pilihan ganda. Misalkan di sini langsung kita dihadapkan dengan formatnya. Misal pertanyaannya, di manakah kelelawar tidur? Misalnya di sini opsinya, di pohon, di rumah, di gedung, malam hari. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu, bisa pilih di menu checklist ini. Misalkan, di manakah kelelawar tidur? Di mana kan berarti menentukan tempat ya Bapak Ibu. Misalkan di pohon, berarti jawabannya ini. Selanjutnya bisa Bapak Ibu simpan di pojok kanan atas. Seperti itu. Berarti soal pertama sudah selesai dibuat, kita buat lagi di sini soal pertanyaan baru, dan seterusnya. Itu adalah cara untuk membuat soal dari awal ya Bapak Ibu. Di sini kita kembali lagi ke menu buat. Tadi kuisis, sekarang presentasi. Untuk presentasi sendiri Bapak Ibu bisa membuatnya sama halnya dengan kita membuat PowerPoint yang ada di komputer kita. Atau misalkan kalau di aplikasi Canva juga Eee, sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Oke, berhubung kita tidak akan membahas tentang cara membuat soal, kita akan langsung ke cara pembahasan bagaimana kita memberikan, soal kepada siswa atau ujian kepada siswa melalui aplikasi Quizizz ini. Yang pertama Bapak Ibu akan memberikan ujian tentang apa? Tentang pelajaran apa. Contohnya di sini, misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan atau ingin mengujikan kepada siswanya tentang bahasa Indonesia. Contoh di sini kita tuliskan bahasa Indonesia. Nah, jenjangnya jangan lupa kelas berapa. Misalnya di sini kelas 5. Nah, di sini ada begitu banyak pertanyaan atau soal pertanyaan yang Bapak Ibu bisa gunakan ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mencoba yang paling sedikit aja, yang ini bahasa Indonesia kelas 5, 10 pertanyaan. Kita klik, berarti kita ini menggunakan, eee, modul pembelajaran milik orang lain Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan modul pembelajaran orang lain untuk kita gunakan ke peserta didik kita. Jadi kita istilah gampangnya kita mengambil atau meminjam soal-soal dari orang lain atau dari guru-guru yang sudah membuat soal tersebut, kemudian kita pinjam untuk kita praktekkan ke anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja sebentar.
kita sedang, menunggu soalnya dibuat dulu atau di-copy ulang dari soal aslinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu, di sini ada soalnya, yaitu 9 pertanyaan, soal pertama, soal kedua, dan seterusnya. Nah, kita, di sini bisa simpan ya Bapak Ibu, simpan, supaya di library kita ataupun di perpustakaan kita sudah tersimpan, gitu. Jadi, di sini kita menggunakan soal dari orang lain ya Bapak Ibu. Di sini juga ada 3 menu Bapak Ibu. Yang pertama menu main langsung, jadikan PR, dan mode kertas. Kita akan jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk main langsung ini, jadi kita bisa menggunakan asesmen ini atau ujian berbasis digital ini secara langsung Bapak Ibu. Dengan catatan siswa harus memiliki HP dan koneksi internet. Nah, nanti si link yang akan guru berikan melalui menu ini harus dibuka oleh peserta didik kita, supaya nanti mereka bisa masuk ke ruang tunggu ujian. Untuk jadikan PR ini sama seperti halnya kita memberikan tugas kepada siswa, hanya saja link yang akan digunakan yaitu link Quizizz. Nanti di rumah siswa bisa mengaksesnya dengan mudah. Untuk mode kertas ini digunakan ketika guru ingin menggunakan soal yang ada di sini, yang sudah kita download tadi, atau kita copy tadi dari orang lain, kita print dan dibagikan ke siswa-siswa kita. Jadi ini seperti halnya kita menggunakan mode konvensional yang tadi ya Bapak Ibu. Kita harus mengoreksi ulang secara manual, jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita akan, menghindari yang 2 ini, jadikan PR dan mode kertas, kita langsung ke main puisis langsung. Di sini juga ada 2, yang pertama klasik dan juga dipimpin oleh guru. Untuk klasik ini, jadi kita bisa langsung menjawab, jadi gini, di sini siswa dapat menjawab secara langsung dan guru dapat melihat progresnya. Jadi ketika siswa mengerjakan, guru bisa melihat progres, "Oh, si Anu sudah mengerjakan berapa persen dari misalkan keseluruhan soal," gitu, seperti itu. Kalau dipimpin oleh guru, jadi kontrol kecepatan hingga semua orang, jadi bisa dipimpin oleh gurunya. Kita akan pilih yang klasik ya Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada beberapa setting yang bisa kita gunakan seperti contohnya ini soal diacak. Jadi ketika ada 10 soal itu akan selalu diacak ya Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan juga Bapak Ibu juga bisa mengacak pilihan opsinya A, B, C, dan C ataupun D. Jadi A-nya misalkan itu di posisi D, B-nya di posisi A, dan seterusnya. Jadi bisa diacak ya Bapak Ibu. Seterusnya kita akan pilih lanjutkan supaya kita bisa memulai ujian berbasis digital ini. Kalau sudah, nah sekarang di sini sudah tertampil yang namanya, eee, kode kuisis yang sudah kita buat. Nah, nanti kode ini kita salin dan kita bagikan ke siswa didik kita. Contoh di sini ya Bapak Ibu, kita akan, bertindak sebagai siswa juga di sini. Di sini, siswa cukup masuk ke join my quiz ya Bapak Ibu. Setelah itu, siswa memasukkan kode yang sudah guru berikan. Selanjutnya pilih gabung. Di sini siswa bisa mengganti namanya. Awalnya ini namanya kosong ya Bapak Ibu. Misalkan kita akan beri nama Amir. Di sini di bawahnya ada beberapa settingan yang bisa anak atau siswa aktifkan atau matikan. Yang pertama, teks bacaan otomatis secara sistem. Jadi nanti soalnya akan dibacakan secara otomatis oleh sistem. Jadi siswa tidak perlu membaca. Kalau misalkan ini diaktifkan, tapi kalau tidak perlu kita baca manual boleh. Kalau misalkan kita ingin menambahkan musik ketika siswa mengerjakan soal boleh, atau misalkan diberikan efek suara ketika siswa selesai mengerjakan beberapa soal. Jadi di sini pilihan pengaturannya opsional bisa dimatikan atau dinyalakan. Yang pertama kita pilih mulai untuk masuk ke menu ruang tunggu.
Nah, di sini adalah ruang tunggu ya Bapak Ibu. Ini ada ruang tunggu untuk siswa. Jadi nanti akan banyak sekali siswa-siswa yang masuk ke sini, tidak hanya Amir, kalau misalkan, guru sudah memberikan kode passcode-nya tadi, kode masuknya. Kalau misalkan asumsikan kita sudah semua, siswa terkumpul di sini untuk melaksanakan ujian, kita kembali ke menu dashboard guru di sini. Di menu dashboard guru ini kita pilih mulai, maka nanti akan ada hitungan mundur baik di sini di tampilan dashboard guru maupun di tampilan, menu ruang tunggu siswa-siswi tersebut. Kita klik mulai ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah merupakan progres dari Amir ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Amir berhasil menjawab, maka di sini ada kan progresnya di sini. Di sini juga ada menu soal ya Bapak Ibu. Menu soal. Soal ini juga akan terlihat ya Bapak Ibu mana jawaban yang benar ataupun salah dari sini progresnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Contoh kita akan contohkan ya Bapak Ibu. Di sini hitungan mundur dari tampilan Amir yang mengerjakan. Di sini juga ada countdown ya Bapak Ibu waktu apa namanya waktu yang berjalan. Jadi sebisa mungkin nanti anak harus bisa melihat waktu yang berjalan di sini. Misalkan apa arti dari buku dalam bahasa Inggris? Anak bisa menjawab dan pilih soal berikutnya dan seterusnya seperti ya itu Bapak Ibu. Jadi di sini anak dilatih untuk melihat ketepatan waktu dan juga ketepatan dalam menjawab soal. Nah, seperti itu. Misalkan kita akan pilih acak aja ya Bu. Ini karena ini contoh. Kita akan acak aja. Misalkan kita acak. Nah, kita akan acak aja nanti sampai dengan nomor yang paling akhir yaitu nomor 10 ataupun 9. Kita akan acak aja ya Bapak Ibu karena ini cuma contoh. Jawabnya kita nggak terlalu ini aja, nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan si Amir sudah selesai mengerjakan, maka di sini tertampil responnya dalam menggunakan quizzes. Kalau misalkan ingin menggunakan emot boleh, kalau misalkan tidak pun tidak apa bisa dilewati. Misalkan di sini dia apa namanya sangat senang, luar biasa, maka dia akan terlihat menu emotnya. Dan di sini progresnya Bapak Ibu yang merah ini soal yang dijawab salah dan yang hijau ini soal yang dijawab benar. Di sini juga bisa dilihat yang benar satu, yang salah 8 karena kita hanya mencontohkan saja ya Bapak Ibu. Dan performanya ini 1460. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita kembali ke dashboard yang tadi, dashboard guru. Di sini juga sudah selesai. Di sini soal pertama jawabannya salah, soal kedua jawabannya betul dan seterusnya sampai soal terakhir. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan kita ingin melihat soalnya lebih detail di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah soal yang lebih detail. Di sini soal pertama jawabannya salah karena merah, yang kedua jawabannya betul di sini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi penggunaan kuis ini bisa kita lakukan berulang-ulang atau misalnya kita bisa gunakan sebagai apa namanya tugas harian juga atau tugas rumah juga. Kalau sudah seperti ini bisa kita keluar ya Bapak Ibu dari dashboard guru tersebut. Kalau sudah nanti di sini di menu hasil ini akan ada ringkasan ya Bapak Ibu. Ringkasan ini berisi pertanyaan maupun ringkasan. Di sini pertanyaan. Pertanyaan itu adalah soal yang sudah kita berikan tadi ya Bapak Ibu. Untuk ringkasan ini di sini merupakan hasil dari
soal yang sudah tadi siswa kerjakan. Untuk hasil ini Bapak Ibu bisa unduh sebagai bahan untuk mengisi di daftar nilai. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita pilih ke menu download di sini, maka di sini akan terdownload ya Bapak Ibu. Oke, saya buka dulu ya Bapak Ibu, nanti kita akan share juga. Saya akan share dulu. Terlihat Bapak Ibu Excel-nya? Terlihat? Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya? Terlihat, terlihat. Terlihat? Ya, terlihat, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk ini, untuk rekapnya ini adalah merupakan hasil penilaian yang sudah tadi siswa lakukan. Untuk nilainya bagaimana Pak? Nah, di sini untuk penilaiannya, jadi Bapak Ibu bisa pilih keseluruhan yang ada di menu keseluruhan, data peserta, data waktu, dan juga data kuis. Untuk keseluruhan ini, sebenarnya gampang ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan hasil rekap dari pertanyaan ataupun jawaban yang sudah tadi siswa jawab. Jadi data ini adalah data statistik siswa dalam mengerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai data acuan untuk mengisi daftar nilai. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung menggunakan data acuan, Bapak Ibu bisa kembali ke Quizzes. Saya akan share lagi. Nah, kelihatannya Bapak Ibu. Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini di sini ada poinnya satu. Kenapa poinnya satu? Karena si anak tersebut hanya berhasil menjawab satu jawaban atau satu soal, sedangkan di sini ada 9. Jadi ini Ya, tuh merupakan nilai yang pasti untuk bisa dimasukkan ke daftar nilai. Misalkan anak itu mendapatkan perolehan poin 9, berarti di sini 90 atau diasumsikan nilainya 9 gitu dari 10 soal itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masukkan nilai tersebut ke daftar nilai yang sudah kita siapkan tadi. Seperti itu. Oke Bapak Ibu oke. itu saja yang bisa apa namanya saya sampaikan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk mengukur seberapa apa namanya, baik saya menyampaikan ataupun ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada saya, supaya saya bisa juga sharing ke Bapak Ibu mengenai pembelajaran berbasis digital ini. Mangga Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya? Mangga mangga. Pak Firman, mangga. Boleh, Pak. Ya, Saya ingin bertanya iya betul. perihal ini. Apakah sama kalau pembuatan soal mungkin sama ya dengan Google Form ya? Iya betul, sama. Nah, kurang dan lebihnya antara dua ini apa, Pak? Antara Oke Quizzes dengan Google Form. oke. Sebenarnya saya jawab ya Bapak Firman ya, untuk Boleh, Pak. Silakan. Quizzes dan Google Form sebenarnya saling berkaitan ya, Pak Firman. Karena kalau misalkan kita pernah buat, Google Form, nah soal di Google Form itu bisa kita langsung impor ke sini. Jadi di sini bisa lebih mudah lagi. Contoh ya, Pak Firman, kita klik buat, kita ke paling bawah. Nah, di sini ada Google Form. Misalkan Pak Firman sudah pernah bikin, soal di Google Form, tinggal impor saja di sini. Gitu, tinggal masuk ke Gmail yang ada soal Google Form-nya. Secara otomatis dia akan tergenerate dan masuk ke Quizzes, Pak Firman, gitu. Jadi Oke. lebih mudah. Jadi Pak Firman tidak perlu capek membuat soal Quizzes gitu. Cukup Oke, impor siap. saja dari Google Form itu. Begitu juga dengan presentasi. Barangkali Pak Firman pernah bikin presentasi di slide ya, bisa diimpor Ya, ke ya. sini, seperti itu. Oh, siap. Oke, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Firman. Ada lagi Ibu Melin, ada yang ditanyakan? Eh, apakah kuisis dapat digunakan di daerah yang 3T gitu ya, dengan keterbatasannya dan tidak memiliki koneksi internet ataupun apapun itulah, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Melina Zara.
Untuk keterbatasannya mungkin, pasti akan ada kendala ya, Ibu Ibu Ayu, Ibu Ayu aja ya biar gampang, Ibu. Ibu Ayu pasti akan ada kendala karena kuis ini, berbasis digital atau berbasis online, Ibu. Jadi kalau misalkan digunakan, apa namanya, di 3T itu mungkin akan ada kendala, terutama di koneksi internet maupun di, sarana prasarana, entah itu laptop, HP, ataupun koneksi internet, entah itu listrik juga bisa. Mungkin karena, banyak di 3T itu masih belum terjangkau listrik, internet, dan juga keterbatasan media elektronik juga. Ya mungkin kalau misalnya memang mau diterapkan ya Ibu Melin, paling kita akan terapkan seperti halnya berbasis ini saja, berbasis kertas gitu ya. Kita akan cek dulu ya, misalkan kita ke soal yang tadi. Jadi berbasis kertas. Jadi nanti kita pilih mode kertas ini, gitu. Mode kertas ini bisa digunakan juga untuk, apa namanya, ditugaskan kepada siswa. Hanya saja untuk mode kertas ini kita harus download soalnya dan kita print ulang, gitu. Jadi kita hanya menggunakan soal yang ada di sini, kemudian kita print ulang dan kita bagikan ke siswa kita, seperti itu. Jadi bisa digunakan, hanya saja untuk prosesnya kita harus manual, yaitu mencetak dulu. Setelah itu kita bagikan ke siswa kita. Karena keterbatasan tadi internet, yaitu apa namanya, HP ataupun komputer. Jadi kita kembali ke sini, ke manual. Hanya saja kelebihannya, jadi Ibu Ayu tidak perlu membuat soal lagi. Cukup mendownload soal yang dari sini, yang dari topik-topik yang tadi sudah kita bahas. Entah kita mau mencari PKN, soal-soal PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Jadi tinggal dipakai saja. Tinggal di-print ulang, tinggal dibagikan. Seperti itu, Ibu Ayu. Jelas Ibu Ayu? Ya, sangat jelas. Terima Sangat kasih. jelas, oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ayu atau dari Pak Firman? Cukup, Pak. Penjelasannya udah cukup jelas. Oke, terima kasih Pak Firman. Ibu Ayu bagaimana Ibu Ayu? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, kita akan simpulkan ya Bapak Ibu. Nah, berarti untuk kuis ini dapat digunakan sebagai asesmen berbasis digital ya. Asesmen ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal. Asesmen ini juga dapat digunakan sebagai hasil refleksi dari pembelajaran yang sudah lampau. Jadi, dengan menggunakan kuis ini, Bapak Ibu dipermudah dalam melaksanakan asesmen. Karena di sini di dalam kuis ini terdapat banyak sekali soal-soal yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam melaksanakan asesmen pembelajaran berbasis digital. Karena dapat, mendapatkan kelebihan seperti efisiensi waktu, fleksibilitas, dapat dikerjakan di mana saja, dan juga dapat digunakan kapan saja dan dimanapun juga. Jadi siswa maupun di rumah ataupun sedang, sedang berada di luar kelas, jadi bisa tetap dilaksanakan asesmen selama siswa tersebut memiliki koneksi internet, HP, dan juga kode yang sudah dikirimkan ke siswa tersebut. Jadi, saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Karena yang Amin. saya harapkan di sini Bapak Ibu dapat melaksanakan atau menggunakan asesmen ini di instansi Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak, siap. Oke. Itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya harapkan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, Amin. dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu telah ikut serta dalam pemaparan kali ini. Semoga pemaparan ini bisa diterapkan di instansi Bapak Ibu semua.